Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab. Kita bicara tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua. Kita sepakat semuanya bahwa Rasulullah adalah pemilik akhlak yang agung, sebagaimana diberitakan oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang paling agung. Jadi akhlak Rasulullah itu paling agung, paling sempurna, paling mulia, dan tidak seorang pun yang dapat mensejajarkan diri dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat cinta kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Itu diberi cinta yang sempurna. Juga Rasulullah sangat cinta kepada sahabat-sahabatnya, sangat cinta kepada umatnya semuanya, walaupun kita di akhir zaman. Kalau kita mengikuti Rasulullah, Rasulullah cinta kepada kita dan akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Rasulullah juga dikenal sebagai pemaaf. Walaupun orang-orang kafir ingin membunuhnya, Rasulullah sangat mudah memaafkan orang-orang kafir itu, karena Rasulullah memiliki sebuah basirah, ya, sebuah sunatullah pada beliau. Orang ini punya potensi untuk beriman, maka dimaafkan walaupun orang-orang kafir ingin membunuhnya. Tapi ketika Rasulullah melihat orang kafir ini tidak mau masuk Islam, dan orang kafir ini ada penyakit kemunafikan di dalam dirinya yang sangat besar, Rasulullah tidak akan memaafkan. Orang-orang itu akan diusir, dipenjara, bahkan dibunuh. Walaupun ini sangat sedikit kejadiannya. Tapi kalau di psikologi Rasulullah melihat orang kafir ini punya potensi tinggi untuk berbuat kebajikan, dia akan berubah, akan menjadi orang yang beriman. Itu dimaafkan. Akhlak ini akhlak yang sangat sulit diteladani oleh manusia. Biasanya kalau kita ingin dibunuh, mungkin kita mencari kesempatan untuk lebih duluan membunuh orang yang ingin membunuh kita. Tetapi hal ini tidak berlaku pada Rasulullah. Rasulullah memaafkan orang yang ingin membunuhnya. Ini adalah akhlak yang paling mulia. Pemirsa JTV, kalau ada di antara pemirsa ingin menambah sharing di Aceh TV atau ingin bertanya di SMS, tapi alhamdulillah di SMS sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti saya baca. Juga di WA silakan, ya, di nomor yang sama. Insya Allah kita akan membaca. Sambil kita tunggu penelepon, ya. Siapa tahu Abi ingin bertanya, silakan. Terima kasih Ustaz. Begini ya. Belum pastinya besok kita dengar bahwasanya di Belang Padang menyebut diadakan oleh pemerintah kita, pertama dia Maulid Akbar. Tapi apakah yang besar kan hanya biasanya Allah Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi kadang-kadang kita salah mutalaah kalimat-kalimat Maulid Akbar, Tabligh Akbar, semua Akbar. Bagaimana Ustaz? Bagaimana tu kalimat-kalimat yang semua kita Akbar tu? Iya. Yang Akbar kan Allah. Bagaimana Ustaz tu? Jadi bahasa Arab Akbar itu besar, ya. Kalau ditinjau di segi lugah bahasa, tidak salah kita menyebut Maulid Akbar, Tabligh Akbar dan sebagainya. Tapi kalau kita tinjau di segi adab, akhlak, itu salah. Karena di segi akhlak atau adab, yang besar cuma Allah SWT. Allah Akbar. Jadi untuk hal-hal lain kita tidak boleh menggunakan Akbar. Tabligh Akbar. Kita harus mencari yang lain, istilahnya.
Misalnya kenapa Masjid Raya itu tidak diberi nama Masjid Akbar? Ya. Tapi dicari istilah lain, Masjid Raya. Ya, Masjid Raya. Raya juga Tidak Masjid Akbar. InsyaAllah Itu mudah-mudahan ke depan. itu di segi akhlak menghormati akbar itu bagian dari ujung nama Allah. Ya. Makanya Maulid Akbar itu salah di segi akhlak. Seharusnya Maulud Raya. Raya. Maulud Raya. Maulud Raya atau Maulid besar. Kayak Masjid Raya. Nah. Masjid Raya bilang, Masjid Raya Batu Rahman kan? Ya. Tidak ada Masjid Akbar. Begitu juga yang paling salah lagi misalnya ada pertandingan bola, pesta akbar. Itu lebih salah lagi. Pertandingan Akbar. Pertandingan akbar itu lebih salah lagi. Ya. Ada lagi apa tuh yang akbar tuh? Zikir akbar itu salah juga. Zikir Akbar. Salah juga. Zikir rame-rame, zikir jamaah boleh. Tapi kalau zikir akbar itu salah. Nah, kenapa salah? Jadi kalau kita tanya sama Tengku itu, Tengku tidak pernah menyuruh menulis akbar itu di zikir akbar misalnya. Tapi yang tulis akbar itu kan koran. Orang koran itu kan banyak sekali orang nggak tahu agama. Jadi yang jadi wartawan itu orang-orang umum, orang-orang yang tidak tahu latar belakang agama bagaimana. Jadi mereka hantam kromo saja. Di mana-mana akbar ditulis terus. Jadi kenapa ada orang dah ditegur? Seharusnya ditegur. Ada orang tegurnya. Ya. Seharusnya ditegur. Tidak ada Maulid Akbar, yang ada Maulud Raya dalam tradisi Aceh. Ya betul. Tidak ada pertandingan akbar, yang ada pertandingan lebih tinggi stratanya. Mungkin antara klub-klub hebat. Gitu ya. Kita ganti kalimat-kalimat lain. Ada lagi selain akbar salah digunakan oleh orang mukjizat. Mukjizat itu untuk para rasul saja. Rasul dan tapi ini sering di permainan bola. Mukjizat si fulan dapat mencetak gol kan gitu ya. Itu juga salah. Tidak boleh menggunakan mukjizat kepada permainan bola gitu ya. Jadi ini semuanya adab dan akhlak. Ada lain misalnya orang sering berdoa ya kita minta kepada yang di atas. Di atas siapa? Itu juga salah. Karena tidak tahu di atas siapa. Islam di atas. Islam tidak pernah mengajarkan kita minta kepada yang di atas. Tapi langsung aja kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Rabb ilahi. Bukan yang di atas. Jadi mungkin kalimat itu ditidur orang ikutan. Ikut-ikutan. Jadi kalau tahun ini di spanduk-spanduk masih digunakan Maulid Akbar, mudah-mudahan tahun depan tidak lagi ya. Tulis saja Maulid Raya, Maulid Raya. Seperti Masjid Raya lah. Ya. Kan tahu Masjid Raya. Enggak. Terima kasih Abi. Dan kita tunggu telepon dari pemirsa Aceh TV, dari guru-guru kita. Ya. Kita juga ingin membaca SMS ini Abi. Baca dulu SMS. Ya. Saya buka dulu 5 sudah. 5 SMS ya sudah. Alhamdulillah. Ya, yang pertama ya. Dari Abdul Karim. Ini orang Luk Semawe yang ada di Banda Aceh sekarang ini. Ya, bukan di semua ini, Banda Aceh tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tiba di Banda Aceh tadi pagi, tidur di hotel dan saya di depan Aceh TV. Saya ingin bertanya Ustaz, mengapa Maulid di Aceh itu sangat lama, sampai 3 bulan lebih? Mohon Ustaz ceritakan. Wassalam Abdul Karim Luk Semawe. Lupa lah, tapi 3 bulan. Mungkin Abi bisa menjawabnya. Jadi begini, karena sudah tradisi orang Aceh dah ni. Begini, kadang-kadang kan orang-orang kampung tu kan waktu panen nunggu sampai lama-lama terus. Jadi ada waktu kesempatan, kemudahan rezeki ya. Sampai 3 bulan. Itu sudah sudah ada orang Aceh, sudah tradisi orang Aceh. Sudah dulu kita orang tua kita dulu. Itu sudah sebenarnya.
Jadi Ya. kalau kita perlu, kalau untuk kita memperingati Hari Maulid, tapi tiap bulan tak salah tu. Supaya anak diri saya tahu dia tu apa yang kita fikir sebenarnya tu. Ya. Itu sebenarnya Ustaz. Iya. Ya saya tambahkan ya. Kan Maulid ini diperingati mulai dari tingkat kampung sampai kecamatan sampai kabupaten. Kota besar. Dan tiap kampung itu diperingati. Ya. Tapi kondisi ekonomi orang kampung itu berbeda-beda. Beda-beda. Ada yang ekonomi orang kampung sudah mampu membuat Maulid di Rabiul Awal. Ya. Tapi ada kampung-kampung belum panen. Belum siap buat Maulid di Rabiul Awal. Maka dibuat di Maulid tengah, Rabiul Akhir. Ya. Tapi ada juga kampung-kampung belum panen juga. Karena rata-rata orang Aceh dulu bertani. Ya, maka mereka baru panen di Jumadil Awal. Maka mereka membuat Maulid di Maulid ketiga, Jumadil Awal. Sampai habis Jumadil Awal pun belum ada uang. Akhirnya dibuatlah Maulid di Jumadil Akhir. Jadi 3 bulan 10 hari dibuat Maulid ya. Bukan hanya Aceh, juga beberapa daerah lain di Melayu ini, di tanah Melayu ini. Karena yang disebut Melayu ini seluruh Nusantara termasuk Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, juga Mindanao, di Filipina itu Melayu semuanya. Beragama Islam dan bermazhab Syafi'i semuanya. Maka diadakan Maulid sampai 3 bulan setengah, ya, 3 bulan 10 hari untuk pemerataan. Sedangkan Rasulullah lahir cuma bulan Rabiul Awal. Jadi tidak masalah karena namanya peringatan Maulid. Jadi kalau mungkin siapa tahu mungkin orang kita ada memperingati tiap bulan macam mana Ustaz? Ya bagi seorang beriman bukan tiap bulan Nabi. Setiap menit selalu teringat kepada Rasulullah. Ya teringat tapi sengaja dia untuk beri mulut. Bukan mampu. Walaupun orang paling kaya tidak mampu kalau tiap hari kenduri Maulid. Dan tiap bulan. Tidak mampu juga. Jadi kalau Maulid Rasulullah harus kita kenang setiap detik, setiap bulan. Berselawat kepada Rasulullah juga bagian dari peringatan Maulid. Membaca surah Rasulullah peringatan Maulid. Yang semua berkenaan dengan Rasulullah adalah bagian dari Maulid itu. Jadi memang kita tidak boleh melupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menarik sekali. Assalamualaikum Ustaz. Ada di YouTube bahwa pemegang kunci gedung Mekah bermimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah berpesan, kuatkan akidah dalam ibadah karena dunia sudah goyang dan tua. Jangan tinggalkan salat. Tolong sebarkan SMS ini ke 20 muslim. InsyaAllah dalam waktu 10 hari kamu akan dapat rezeki besar. Dan bila tidak disebarkan maka kamu akan menemukan kesulitan yang tidak henti-hentinya. Nah, apakah betul seperti ini Ustaz? Tapi kalau betul tolong Ustaz jelaskan, kalau tidak betul tolong Ustaz jelaskan. Wassalam Abdul Salam di Gedung Pasir. Jauh sekali. Jadi Abdul Salam di Gedung Pasir kita akan jelaskan ya. Abi bisa? Ustaz yang jelaskan. Jadi SMS seperti ini adalah bohong. Bohong ya. Sering dia masuk. Bohong, kita tidak boleh percaya bahwa ada penjaga kuburan Nabi atau ada Habib di Mekah yang bermimpi ketemu Rasulullah, disuruh salat, disuruh beribadah, ya, kemudian disuruh sebarkan. Kalau tidak disebarkan akan dapat bahaya kepada kita. Dan kalau kita sebarkan kita mudah rezeki. Ini bohong. Bohong tidak pernah diajarkan seperti ini dalam Islam. Kita tidak boleh percaya seperti ini. Ya, betul. Sama Habib pernah juga masuk sekali. Pindah kita percaya kita tu. Ya. Ini cerita bohong. Kita tidak boleh
jangan sebarkan. Habis pulsa saja. Ya. Anda toh tidak dapat rezeki juga. Ya. Kalau kita tidak sebarkan pun kita tidak akan binasa. Kita akan tidak binasa sepanjang kita tidak membuat dosa. Ya. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, tetap binasa. Walaupun kita sebarkan ini. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhati-hati dengan SMS hoak ini. Ya, Ya. penipuan. Hanya menghabiskan energi kita saja. Disuruh berzikir, disuruh bubarkan, disuruh macam-macam, ya. Itu adalah tidak benar. Pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.